Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana? Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Indra dari Madiun. Saya masih mustamik. Oh ya. Saya kenal MTA kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hadir di majelis ini kurang lebih sudah 10 kali. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu mohon maaf. Nanti apa yang saya sampaikan jika tidak berkenan di hati dan kalau ada perbedaan ya mohon saling menghormati. Begini Ustadz, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa yang melatar belakangi penyebab munculnya hadis-hadis yang palsu atau lemah dengan segala bentuk penyakit-penyakitnya? Alhamdulillah saya di rumah juga mempelajari tentang ilmu hadis di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani itu. Yang kedua, faktor penyebab munculnya adanya perbuatan bid'ah. Saya di sini memahami, nanti mohon Pak Ustadz memberikan penjelasan kalau ada kesalahan. Yang pertama, penyebab munculnya bid'ah yaitu karena kejahilan atau kebodohan yang menyebar luas di seluruh penjuru. Yang kedua, karena taklid buta atau fanatisme terhadap golongan atau mazhab. Yang ketiga, dangkalnya pemahaman terhadap agama dan hanya terpaku kepada pendapat yang sempit yang dikatakan oleh pemimpinnya. Pertanyaan saya, apa dampak atau akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatan bid'ah ini yang akhirnya umat ini semakin kabur akan kebenaran, yang mana kebenaran itu dilihat dari hakikatnya, ya ini dari sumbernya Quran atau hadis, bukan dari tokohnya. Yang ketiga ini masalah mohon maaf ini di kampung saya ini, di masjid saya ini ada sebuah pondok, ada juga tetangga baru. Sering saya kalau sholat 5 waktu itu ya kita sering tukar pikiran, tukar pendapat gitu. Dia dari salah satu kelompok lah. Dia bertanya, Mas ngajinya di mana gitu. Oh, saya terus terang aja. Ya saya selama ini ngaji ya, di MTA ya, diajarkan juga sunnah dan Quran. Sebenarnya saya juga sudah tahu dia dari mana gitu. Yang saya tanyakan tanggapan Pak Ustadz mengenai dakwah salaf itu gimana? Karena saya pernah mendengarkan, selain saya mendengarkan di radio Persada, saya juga mendengarkan radio Sunnah. Di Madiun itu ada sebuah pondok salaf itu Pak Ustadz. Ya. Nah itu pernah ada suatu yang bertanya di kajian lewat radio itu tentang MTA juga. Ya. Dia memberikan, ustaznya itu memberikan jawaban cuman gini, secara garis besarnya, oh itu MTA sebuah majelis yang belajar tentang Quran dan Sunnah yang pusatnya di Solo. Nggak tahu cara menafsirnya gimana, cuman gitu aja. Nah, mohon nanti tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab munculnya hadis dhaif, yaitu penyebabnya dari orang-orang yang tidak suka kebenaran. Ada hadis palsu juga kok. Kok bisa muncul hadis palsu? Yaitu orang sengaja menyimpang dari kebenaran. Jadi tidak suka kepada kebenaran. Maka membuat hadis palsu untuk menyesatkan manusia dari kebenaran tadi.
Jadi untuk kepentingan pribadi, sebab orang Islam itu percayanya pada Quran dan hadis, nah maka dibuat hadis-hadis palsu supaya orang itu mengikuti hadis palsu yang menyimpang dari hadis yang benar. Maka hadis orang Islam itu ya dipesan Rasulullah. Rasulullah itu hanya meninggalkan 2 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah dijamin mengikuti 2 perkara itu tidak sesat dan tidak akan celaka. Yang ditinggalkan Rasulullah yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis yang dimaksud hadis-hadis yang sahih, yang betul-betul dari Rasulullah. Kalau hadis itu dari Rasulullah, betul dari Rasulullah, pasti benar. Nah kalau dikatakan dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah, sampai Rasulullah mengancam. Falyatabawa ma'adahu minan. Siapa yang mengatasnamaku padahal bukan dari Nabi, katakan dari Nabi, siap-sialah kamu menempati tempat duduk di neraka. Artinya orang yang membuat hadis-hadis palsu itu diancam akan masuk neraka. Ya. Jangankan hadis palsu, nabi palsu aja ada kok. Ya, nabi palsu, tujuannya apa? Bukan nabi mengaku nabi, nah maksudnya untuk menyesatkan dari yang benar, di samping untuk mencari pengikut. Hadis nabi palsu bukan baru sekarang, zaman nabi pun sudah muncul yang namanya Musailamah. Maka dinamakan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pendusta, itu mengaku dirinya sebagai nabi, nabi palsu. Tidak hanya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa pun tidak ada namanya Musa juga, Samiri. Nah, jadi bangsa palsu-palsu itu untuk membelokkan dari yang lurus. Maka hadis-hadis dhaif itu, hadis yang sebetulnya bukan hadis, diragukan itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Maka orang Islam yang mengerti tentang apa yang diwariskan oleh Rasulullah, tidak sembarang itu hadis itu mesti dipakai. Saya punya hadis, ya hadis palsu. Tendensinya apa? Kalau saya melihat hadis itu, tendensinya untuk melariskan dagangannya. Jadi orang penjual sorban membuat hadis palsu. Siapa yang sholat memakai sorban, setiap lilitan sorbannya itu dapat pahala, ada berkah. Sehingga makin panjang sorbannya, pahalanya makin, nah, itu hadis palsu. Dilihat dari situ, oh itu untuk melariskan dagangannya. Ya, dilalah orang-orang Jawa terutama tidak ngerti bahasa Arab, kalau sudah diawali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisannya Arab, oh ini hadis gitu. Maka kalau kita orang Islam, kalau dikatakan itu hadis, pertama kita harus ragu. Walaupun dikatakan qala Rasulullah, harus kita ragu. Nah, setelah diuji keraguan tadi, dinyatakan, dicari hadis itu benar apa tidak, nah kalau benar keraguan harus dihilangkan. Ternyata kalau dicari hadis-hadis, dicari kitab-kitab hadis tidak ada, wah ini berarti palsu. Hadis penjual sorban tadi nggak akan ketemu di kitab-kitab hadis. Nah itulah sebabnya. Kemudian penyebab munculnya perbuatan bid'ah antara lain yang saudara sampaikan tadi ya betul, antara lain juga itu. Dangkalnya pengetahuan agama, taklid buta kepada para pemimpinnya, sehingga melupakan tuntunan yang diwariskan dari Rasulullah. Ya, yang diwariskan Rasulullah, tinggalkan. Apa yang dikatakan gurunya itu salah yang benar. Nah, pokoknya dengan gurune, wes ora gelem terima dari yang lain-lain. Nah, maka itulah. Nah, dampaknya apa? Bid'ah itu. Nabi sudah mengatakan syarul umur muhdatsatuha, dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruk urusan ibadah itu yang baru. Ya, dampaknya sangat membahayakan. Kullu muhdatsatin bid'atun, setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap ibadah yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap sesat ibadah satu membawa neraka. Nah, orang kalau sudah
mempunyai pengikut, walaupun yang dilakukan ibadah itu tidak menurut tuntunan, tapi sudah banyak pengikutnya, banyak yang mengikuti, seneng. Ya, lah untuk melepaskan kembali pada yang lurus, resikonya saya harus mau kehilangan pengikut ini. Nah, antara lain kehilangan pengikut kembali pada jalan yang lurus, atau saya tetap mempertahankan bid'ah punya pengikut, ini yang berat. Ya, biasanya lebih suka mempertahankan banyak pengikut sekalipun bid'ah menyimpang. Seperti saya tadi, saya kata-kata, yang saya pelajari itu juga bid'ah. Ketika saya jadi pendekar tenaga dalam tadi, hadis-hadisnya enggak ada, walaupun diambilkan ayat-ayatnya ada, ayat kursi. Tapi yang menerangkan kalau kamu bayat kursi, membaca ayat sekian nanti bisa begini, bisa membanting orang tanpa menyentuh itu enggak ada, hadisnya enggak ada. Kalau itu ada, saya berpikir setelah ngaji ya, ngaji di MTA ini. Kalau itu ada begitu, Rasulullah lebih berhak. Sebab zaman Rasulullah itu perangnya dua, benar kegemblengan atos-atosan barang mau zaman Rasulullah mestinya kanggu banget wi. Membaca ayat sekian, surat kursi sekian, surat yasin sekian kali, nanti kebal. Zaman Rasulullah aja tidak ngerti, padahal Rasulullah itu yang menerima wahyu aja tidak ngamalkan seperti itu. Padahal saat itu menjadi sangat penting gitu loh. Sangat penting. Ditombak barang rampan, dipanah ora tedas, kemudian jenenge lembu sekilan wi. Ditombak kurang sakilan, dipanah kurang sakilan. Nah itu kan mesti kanggo banget wi. Zaman Rasulullah malah ora ngerti lah kok kene malah maca Quran ora paseh malah iso ngerti kanggone. Nah, itu kan karena taklid buta tadi. Nah, tak bisa dipakai itu. Nah, itulah antara lain. Jadi sebab bid'ah itu bahayanya membawa ke neraka. Nah, maka jangan sampai kita ikuti bid'ah itu urusan ibadah ya dah. Setiap ibadah yang zaman Nabi tidak pernah ada, zaman sahabat tidak pernah ada, sekarang ada, lah itu namanya ibadah bid'ah. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah dalam ibadah. Kalau hal-hal yang baru urusan dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia malah kamu kembangkan. Apa aja urusan dunia, kamu kembangkan. Zaman dahulu kendaraannya pakai unta, pakai kuda. Sekarang jangan pakai unta, pakai kuda. Pakai pesawat terbang, pakai peluru kendali, pakai apa itu? Mobil amfibi, ya, kapal amfibi, ya gitu dah. Itu boleh itu urusan duniawi ya. Tapi ibadah paten, maka sampai muncul kaidah usul al-aslu fil ibadati al-ittiba. Urusan ibadah itu hanya mengikut siapa? Itba Nabi, mengikut Nabi. Jangan membuat sendiri. Kalau membuat sendiri urusan ibadah yang Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak pernah mencontohkan, itu syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah yang akan membawa ke neraka. Tapi urusan dunia, al-aslu an asya'a al-ibahah. Asalnya urusan dunia itu mubah. Maka dunia mau kembangkan apapun silahkan. Boleh, hakikatnya semua boleh. Kecuali yang dilarang. Ya, selama tidak dilarang urusan dunia boleh. Maka kalau tanya urusan-urusan dunia jangan tanya apa ada tuntunannya. Yang ditanya apa ada larangannya gitu loh. Lama nggak ada larangannya boleh. Seperti beberapa waktu yang lalu kan tanya wanita tuh boleh nggak pakai celana panjang? Nah, pakai celana panjang. Pakai celana itu urusan ibadah apa duniawiyah? Urusan dunia kan. Dilihat ada larangannya enggak wanita pakai celana panjang. Nah, sekarang nggak pakai celana panjang terlalu ketat, mepet sekali. Lah itu larangannya bukan celana panjangnya, tapi larangannya karena ketatnya. Karena kamu wanita pakai baju ketat, celana ketat itu nanti kena hadis berpakaian tetapi seperti telanjang. Kita nganggo pakaian tapi auratnya ting pendosol ketok kabeh. Nah itu seperti berpakaian tapi telanjang. Itu ada larangannya. Inilah urusan dunia. Sekarang masalah dakwah salaf. Ya, dakwah salaf itu kalau itu yang dibawa Quran dan Sunnah sama dengan kita. Quran dan Sunnah. Ya. Nah terus yang didakwahkan apa? Kalau yang didakwahkan Quran dan Sunnah ya sama dengan kita. Lah perkara satu saat ada perbedaan pemahaman saling menghormati. Ya,
saling menghormati. Ya. Perbedaan pemahaman itu bukan zaman sekarang, zaman Nabi pun sudah ada. Ya, zaman Nabi sudah ada. Perintahnya jelas, terjadi perbedaan kok. Nabi memerintahkan waktu satu perang Tabuk atau perang ya, diperintahkan oleh Nabi nanti sholat asar dikerjakan setelah sampai di suatu tempat yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Di sana. Perintahnya gampang tuh jane. Padane ning kene engko sholatnya asar ning Sragen, dan itu ta padane ta. Ya sudah, perintahnya cetok. Tapi pemahamannya ada dua. Yang satu memahami, ternyata kalau sholat asar di tempat yang sudah ditunjuk Nabi, habis waktu ini, udah masuk maghrib. Ya, maka yang satu berpikir, oh berarti perintah Nabi tadi sholat asar di tempat sana kalau masih memungkinkan, mestinya gitu. Kalau sudah waktu habis ya sholat di dalam perjalanan. Ya, saya tak sholat di sini. Saya hitung nanti sampai di tempat yang ditunjuk Nabi itu nanti waktunya habis ya waktu asar. Kalau waktu asar habis masuknya waktu maghrib. Sedang sholat asar dan maghrib tidak boleh di jamak. Nah, satu memahami di sini. Yang satu lagi, Nabi tadi perintahnya enggak seperti itu. Perintahnya hanya sholat asar di sana, titik udah. Nah, maka perintahnya jelas, pelaksananya ada dua. Satu sholat di tempat sana walaupun waktunya habis, ya karena perintah Nabi tadi ya begitu. Yang satu menerima dengan dipikir, oh Nabi perintah ke sana tentunya kalau waktunya habis. Kalau waktunya sudah habis, ya tidak boleh sholat asar lagi, maka saya sholat dalam perjalanan. Sudah ada dua pendapat, satu sholat dalam perjalanan, satu tetap memegang di tempat yang sudah ditunjuk Nabi. Setelah sampai sana, tanyakan pada Nabi, dua-duanya itu dikatakan Nabi, ya dah semuanya betul. Ya, tidak olok-olokan. Karena yang satu juga memegang perintah Nabi, pemahamannya cuma sampai di situ. Yang satu juga pegang perintah Nabi. Ya. Nah, satu perintah, pemahaman yang berbeda, asal berdasarkan paham, nah, kita saling menghormati. Ya sholat Jumat kan ya begitu, yang memahami sholat Jumat, ya kalau tidak bisa sholat Jumat di masjid, sholat duhur, yang selalu dia sholat duhuro. Yang lain memahami perintah sholat Jumat itu wajib dengan berjamaah, kecuali wanita, anak-anak, musafir, sakit itu jamaahnya tidak wajib, jamaahnya tidak wajib, Jumatnya yang wajib. Karena Jumatnya wajib, sekalipun tidak berjamaah, masa sholatnya harus sholat Jumat. Nah, sehingga terjadi wanita yang tidak sholat Jumat ke masjid, sholatnya di rumah duhur. Yang satu tetap walaupun di rumah ya sholat Jumat, ya sudah saling berjalan, tidak usah saling ngolok-mengolok. Nah, itu kan. Nah, maka kalau dakwah yang dilakukan oleh dakwah salah itu memang Quran dan Sunnah, insya Allah sama dengan kita. Apakah dakwah salah, apa dakwah Muhammadiyah, apa dakwah NU, apa dakwah apa aja, kalau yang didakwakan itu Quran dan Sunnah sama. Itu kan? Ya, jadi kita tidak boleh mencela, kalau ini begitu, itu begitu, enggak, itu urusan dia pada Allah. Karena yang kita cari, ridhonya Allah. Maka kita berusaha semaksimalnya, yang kita lakukan apalagi urusan ibadah, itu harus berdasarkan dalil yang sudah jelas. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Sudah, kita sudah berusaha melaksanakan ibadah yang ada dalilnya, perkara nanti di hadapan Allah diterima atau tidak itu sudah urusan Allah. Jangan merasa diri kita yang paling benar, ya. Justru kalau siapa melakukan dirinya yang paling benar, saat itulah dia berbuat kesalahan. Karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa dirimu yang paling benar. Jangan merasa dirimu yang paling bersih. Allah yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa. Sudah kita berjalan, berusaha menurut tuntunan Allah dan Rasulullah, sampainya kepada Allah nanti diterima atau ditolak itu urusan Allah.